Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Baik kelompok 5 disusun oleh Aisyah Harningtia sebagai moderator, Alia Tanjung sebagai narasumber pertama, Dwi Febrianti narasumber kedua. Mata kuliah pengantar manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Pengertian kelompok dan kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Karakteristik kelompok. 1. Merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari suatu kelompok. 2. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. 3. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai, sedangkan yang dimaksud kelompok kerja yaitu kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dan informal. Secara teoritis maupun praktik, kelompok kerja dapat dibagi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. 1. Kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dapat berupa 1. Kelompok kerja langsung, 2. Kepanitiaan, 3. Kelompok kerja temporal atau khusus. 2. Kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja disusun atau tersusun dengan kesendiriannya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Ada 4 tujuan mengapa kelompok kerja informal dibentuk, yaitu 1. Untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. 2. Untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. 3. Untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. 4. Untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Karakteristik kelompok kerja. A. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. B. Peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. C. Norma dalam kelompok kerja. Dan D. Solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Mewujudkan kelompok kerja efektif. Ada beberapa panduan yang dapat berjalan secara lebih efektif, di antaranya tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas, sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk, serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. Selanjutnya, peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. Jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja yang perlu ditentukan. Pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja tersebut. Seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. Norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan, yaitu sesaat setelah kelompok kerja baru terbentuk atau tersusun. Perlu diadakan momentum-momentum formal maupun informal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integritas sesama anggota. Konflik dalam kelompok kerja. Konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara berbagai pihak dalam suatu organisasi dengan organisasi lain,
di antaranya berbagai bidang dalam sebuah organisasi maupun di antara anggota di dalam suatu bagian tertentu dalam organisasi. Secara garis besar, konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, di antaranya konflik antar bawahan di bagian yang sama. 1. Konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. 2. Konflik antar bawahan di bagian yang berbeda. 3. Konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. 4. Konflik antar pimpinan dan konflik yang berbeda, dan lain sebagainya. Komunikasi dalam organisasi. Stoner, Freeman, dan Gilbert 1995 mendefinisikan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikasi interpersonal. Terdiri dari komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. 2. Komunikasi dalam berbagai bentuk jejaring komunikasi. Terdiri dari pola ronda, pola komunikasi bersambung, pola komunikasi melingkar, dan pola komunikasi menyeluruh. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadinya konflik di dalam organisasi dapat didefinisikan bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan akan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi, atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan di sisi yang lain. Beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik ini bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun, jika kita perhatikan secara seksama, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika dikomunikasikan dengan jelas, baik, dan tepat. Sekian dari presentasi kami. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih.